wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Fun with Statistik bersama saya, Sulfina, selaku staf bidang keilmuan. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai uji T-square. Sebelum kita membahas materi mengenai uji T-square, maka terlebih dahulu kita harus pahami apa sih itu uji T-square. Uji T-square dengan simbol X kuadrat dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal, sehingga datanya bersifat diskrit. Dalam uji T-square dihadapkan pada suatu pengujian apakah perbedaan antara frekuensi hasil observasi dengan simbol F0 dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti dengan simbol FE atau FH dari sampel yang terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak. Adapun rumus dari uji T-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma di mana FE dikurang F0 pangkat 2 dibagi dengan FE, di mana F0 sendiri yaitu frekuensi observasi, FE frekuensi yang diharapkan atau teoritis, X kuadrat yaitu T-square. Untuk memberikan gambaran lebih jelasnya, kami berikan contoh kasus mengenai uji T-square yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan proporsi hipertensi pada populasi perokok dan populasi bukan perokok? Yang kedua, apakah ada perbedaan antara proporsi anemia pada ibu dengan sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah? Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan uji T-square. Yang pertama, T-square untuk menguji proporsi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis nihil yang menyatakan proporsi dari beberapa individu sampel yang diteliti mempunyai sifat atau kriteria yang sama. Misalnya, proporsi tidak senang, proporsi setuju, dan proporsi tidak setuju, dan lain-lain. Yang kedua, uji independensi. Uji independensi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel sampel terhadap variansi sampel lainnya yang dibagi menjadi beberapa subvariabel. Misalnya pengaruh tingkat pendapatan, pengaruh pola konsumsi, dan pengaruh usia terhadap kemakhiran bekerja, pengaruh usia tingkat produktivitas kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, uji kecocokan atau kesesuaian, di mana uji ini akan mengetes apakah frekuensi nyata hasil pengamatan observasi sesuai dengan frekuensi harapan. Yang keempat, T-square untuk pengujian hipotesis. Pengujian ini menggunakan derajat kebebasan untuk menentukan apakah hipotesis nol tertentu dapat ditolak berdasarkan jumlah observasi yang dilakukan dalam eksperimen. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin dapat diandalkan hasilnya. Yang terakhir yaitu T-square untuk uji normalitas. Uji normalitas data menggunakan perangkat SPSS. Peneliti bisa menguji Kolmogorov-Smirnov atau KZ. Sedangkan untuk uji normalitas secara manual, tersedia T-square. Cara yang digunakan untuk normalitas dengan T-square adalah yang pertama, menyusun data dalam distribusi frekuensi. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata. Yang ketiga, menghitung standar deviasi. Dan yang terakhir, menghitung luas daerah bawah kurva normal masing-masing kelas interval. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, di sini kami akan menyajikan contoh kasus mengenai uji T-square. Yaitu selama ini manajer pemasaran sabun mandi Harum menganggap bahwa konsumen sama-sama menyukai ketiga warna sabun mandi yang diproduksi, yaitu putih, hijau, dan kuning. Untuk mengetahui apakah pendapat manajer tersebut benar, kepada 12 responden ditanya mengenai warna sabun mandi yang paling mereka sukai. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan uji T-square, di mana sebelumnya sudah dijelaskan formulasi atau rumus dari uji T-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari FE dikurang F0 kuadrat dibagi dengan FE. Selanjutnya menentukan hipotesis. H0-nya yaitu proporsi setiap warna pilihan adalah sama. H1 yaitu proporsi untuk setiap warna pilihan adalah tidak sama. Selanjutnya, taraf signifikansi yang digunakan yaitu alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, statistik uji. Dari data sebelumnya, kemudian diperoleh tabel di mana warna pilihan putih, observasi 3 dengan nilai harapan 4, dan warna pilihan hijau, observasi 4 dengan nilai harapan juga 4, dengan warna pilihan kuning, observasi 5 dengan nilai harapan 4. Maka X kuadrat hitung yaitu sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai 3, di mana observasi dikurang dengan nilai harapan, pangkat 2 dibagi dengan nilai harapan. Maka diperoleh hasil yaitu 0,5. Selanjutnya untuk tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas, dengan rumus K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1, dengan hasil yang diperoleh yaitu 2, maka nilai tabel chi-square sebesar 7,81. Keputusannya yaitu karena chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, di mana 0,5 lebih kecil daripada 7,81, maka yaitu gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa konsumen menyukai ketiga warna sabun mandi secara proporsional, dalam arti tidak ada warna yang lebih disukai dari lainnya. Untuk melakukan uji chi-square pada SPSS, kita buka aplikasi SPSS, kita masuk pada tabel variable view. Selanjutnya name-nya, yang pertama kita tulis responden, yang kedua kita tulis warna pilihan. Type-nya numerik dengan desimal yang digunakan yaitu 0. Label kita tulis responden pengguna sabun dan warna pilihan sabun. Tulisnya kita ganti yaitu angka 1 dengan nama responden mulai dari responden pertama hingga responden ke-12. Karena di sini kita menggunakan 12 responden dalam pengujian, maka kita tulis nama responden hingga 12 responden. Kemudian kita tulis nama pilihan warna yaitu 1 putih, 2 hijau, dan 3 kuning. Misalnya kita ganti dengan nominal. Kita masuk lagi ke data view. Pada kolom data view ini kita masukkan nama responden pada kolom responden dan warna pilihan pada kolom warna pilihan. Kita masukkan hingga ke 12 responden dengan pilihan warna. Setelah itu, pilih menu Analyze, pilih menu Deskripsi Statistik dengan pilih menu Collapse Table, masukkan responder pada kolom row dan warna pilihan pada kolom columns. Pilih statistik dan pilih chi-square, kita tekan OK, maka muncullah hasil atau output dari uji chi-square yang kita cari. Warna putih sebanyak 3 pilihan, hijau 4 pilihan, dan kuning 5 pilihan. Dengan chi-square lebih besar dari alfa 0,05, maka kita dapat mengatakan bahwa gagal tolak H0. Itulah tadi penjelasan mengenai materi uji chi-square. Nantikan penjelasan materi seru lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Sulpina pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.